Silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu pada Priti sehingga membuat Priti seperti orang sedang mabuk kecubung. Mereka pun akhirnya emprot-emprotan. Pria Indonesia mampu jadi miliarder hanya dalam waktu 3 bulan kuliah di negara Swiss. Lah kok bisa gimana ceritanya kuliah, tapi kok bisa kaya? Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe dulu supaya kami semangat menyajikan video menarik lainnya untuk kalian semua. Diki adalah pria Indonesia yang nekat kuliah di negara Swiss. Sedangkan orang tua di kampung hanyalah seorang tukang ojek online. Tapi berkat kecerdasannya Diki mampu kuliah dengan beasiswa dari pemerintah daerahnya. Diki kuliah di negara Swiss yang ada di kota terbesar, di kota Zurich. Selain cerdas, Diki adalah pria yang tampan. Saya pastikan setiap mata wanita memandang akan merasakan getaran hati, rasa ingin memiliki Diki. Pria berkarisma kini harus mencari ilmu di negara Swiss yang terkenal dengan negara paling bersih di dunia dan juga negara paling bebas dari korupsi di dunia. Suasana indah di kota Zurich, melihat orang-orang yang tak ia kenali lewat begitu saja di hadapannya. Sekali-kali melihat senyuman wanita cantik yang ada di kota Zurich, membuat Diki terkadang ingin menyapa mereka, tapi masih merasa canggung. Negara Swiss terkenal biaya hidup yang mahal, membuat Diki harus berusaha mencari tambahan untuk biaya kehidupan semasa ia kuliah. Tanpa gengsi, Diki pun berjalan dari komplek menuju komplek lainnya yang ada di kota Zurich untuk mencari pekerjaan yang cocok untuknya. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah klub malam yang ramai pengunjungnya, membuat Diki terhenti di depan klub tersebut. Kemudian Diki memasuki klub malam tersebut dan bertanya kepada salah satu staf pelayanan yang ada di klub tersebut, dengan maksud menanyakan lowongan pekerjaan yang tersedia di sana. "Halo Mbak, apakah di sini ada lowongan pekerjaan untuk saya?" kata Diki kepada salah satu staf pelayan di klub tersebut. "Saya tidak tahu terkait hal itu. Silahkan temui manajer saya aja ya," jawab Meli sebagai staf pelayan sambil menunjuk ke arah manajer cantik yang sedang duduk manis di klub tersebut. "Oke, thanks," jawab Diki. Tanpa ragu Diki langsung melangkahkan kaki mengarah kepada manajer cantik yang ada di klub. Ketika sampai di hadapan manajer cantik itu, Diki langsung menyodorkan tangan sambil berkata, "Saya Diki. Bolehkah saya bicara sebentar kepada kamu?" "Oh iya, saya Fiona." Dengan senang hati, apa yang perlu saya bantu kepada Diki saat ini? Diki kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya adalah ingin melamar pekerjaan di klub tempat Fiona bekerja. Dengan posisi apa saja, asal bisa menghasilkan uang. Fiona sebagai manajer kemudian menelepon pemilik klub malam tersebut dan memberitahu bahwa ada yang sangat butuh dengan pekerjaan, sedangkan posisi semua sudah terpenuhi. "Baiklah, saya akan segera ke sana," jawab pemilik klub malam tersebut. Setelah menutup telepon, pemilik klub langsung melaju ke klubnya. Dengan kecepatan tinggi, hanya butuh waktu 5 menit akhirnya. Ia sampai ke klub malam dan langsung menemui Diki dan Fiona yang sedang berada di ruangan manajer klub. Setibanya di sana, ketika melihat Diki, mata wanita cantik sebagai pemilik klub yang sudah berusia 38 tahun, melongok melihat wajah Asia yang sangat tampan tengah melamar bekerja di klubnya. "Kalau pria ganteng gini mah, walaupun posisi sudah penuh, pasti saya terima aja deh," gumamnya dalam hati. "Suruh pria itu masuk ke ruangan saya," kata pemilik klub tersebut kepada Fiona yang merupakan seorang manajer klub malam tempat Diki melamar pekerjaan. "Iya siap Bu," jawab Fiona. Sesuai instruksi dari Fiona, Diki pun masuk ke ruangan wanita cantik itu. "Saya Diki Bu," sambil menyodorkan tangannya. "Saya Priti. Silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu?" kata Priti kepada Diki. "Saya mau melamar bekerja di sini Bu. Saya siap bekerja sebagai apa saja di sini, asalkan bisa menghasilkan uang," kata Diki kepada Priti. Priti yang sedang menatap ketampanan Diki, entah apa yang sedang ia bayangkan dalam hatinya, membuat ia tak sadar kalau Diki sudah 3 menit menunggu jawaban darinya. Akhirnya Diki pun bertanya jawaban kepada Priti. "Bu, bagaimana? Apakah saya diterima bekerja di sini? Jangan panggil ibu ya, terlalu formal. Panggil nama saja," kata Priti kepada Diki. Walaupun tak mendengar ucapan Diki, Priti dari awal sudah tahu dari manajernya bahwa Diki sedang melamar pekerjaan di klub malam miliknya itu. Dia pun langsung menerima Diki tanpa banyak pertanyaan. "Kamu saya tempatkan sebagai promotor klub malam ini. Nanti semua kebutuhan bahan promosi saya kirim melalui email dan WhatsApp kamu ya," kata Priti kepada Diki. "Terima kasih banyak Priti." Dengan culture Indonesia, Diki langsung mencium tangan Priti. Priti merasa agak aneh karena jarang terjadi. Bahkan
Sepertinya tidak pernah ada yang mencium tangannya. Sambil mengucapkan terima kasih, membuat Pretty salah paham. Pretty sepertinya tak bisa menahan ketampanan yang dimiliki Diki, hingga Pretty pun langsung mengunci ruangannya. Setelah mengunci pintu, Pretty langsung menarik tangan Diki dan memeluknya. I love you, kata Pretty kepada Diki, dengan nada yang sangat menggoda. Diki bingung apa sebenarnya yang terjadi kepada Pretty sehingga membuat Pretty seperti orang sedang mabuk kecubung. Pretty langsung melumat bibir Diki, dan perlahan jarinya merayap ke arah rudal milik Diki. Diki tak kuasa menahan lumatan bibir Pretty. Akhirnya Diki pun membalasnya dengan penuh agresif. Kini Diki yang sudah aktif langsung merayap ke arah pepaya milik Pretty, dan langsung menyantapnya. Pretty dan Diki kini dengan suasana yang bergejolak asmara, padahal baru pertama kali bertemu. Pretty kini sedang menyantap dengan laham permen lollipop milik Diki. Mereka pun akhirnya emprot-emprotan. 15 menit permainan pun berakhir. Diki berhasil membuat Pretty mandi keringat. Diki pun siap-siap mau pulang. Ketika Diki mau beranjak pergi, tangannya ditahan oleh Pretty, dan ternyata Pretty memberikan koper yang berisi uang 100 juta rupiah. Mulai besok, dan seterusnya setiap kali aku butuh, kamu harus siap ya Diki, kata Pretty. Siap Pretty cantik, sambil melumat bibir Pretty. Akhirnya Diki pun pulang dengan membawa uang 100 juta yang diberikan oleh Pretty kepadanya. Diki pun bekerja sebagai promotor di klub tersebut. Ia membagikan postingan yang berisikan promosi klub malam milik Pretty. 1 minggu lamanya mereka tak berjumpa, hingga akhirnya Pretty pun menelepon Diki dan menanyakan alamat rumah Diki. Tak butuh waktu lama dengan menempuh perjalanan 7 menit saja, Pretty sudah tiba di rumah Diki. Pretty disambut baik oleh Diki. Walaupun Diki sudah pernah emprot-emprotan dengan Pretty, tapi ia seperti enggan menunjukkan sifat laki-laki yang terlihat murahan depan seorang wanita. Sikap Diki membuat Pretty penasaran. Kamu kangen gak dengan suasana yang kita lakukan waktu itu di ruangan aku? Tanya Pretty kepada Diki. Membuat Diki terpaksa mengatakan kejujuran bahwa ia selalu merindukannya. Pretty yang sudah lama tak mendapatkan pelukan hangat dari Diki, ia kini mendekatkan diri kepada Diki. Kini mereka pun berpelukan di sofa yang ada di rumah Diki. Pretty sangat agresif memainkan perannya sebagai wanita yang butuh kasih sayang. Kini sudah melumat bibir Diki dengan penuh rasa bahagia. Mereka pun sama-sama menikmati permainan itu. Tak pernah lupa Pretty selalu menyantap permen lollipop milik Diki. Ketika rudal Diki yang sudah siap bertempur, kini Pretty membuka pintu gerbang untuk Diki. Menembakkan rudalnya. Penghayatan yang begitu dalam. Perlahan rudal itu pun masuk menuju ruangan benteng pertahanan Pretty. Kini giliran Pretty yang menggeliat karena merasakan dentuman rudal yang mengguncang benteng pertahanan miliknya. Pertempuran kini sudah berjalan, hingga keduanya mencapai puncak kenikmatan, membuat Pretty lemas tak berdaya, tapi seolah merasakan surga dunia. Dengan nada yang begitu lembut, Pretty berbisik kepada Diki, malam ini aku nginap di rumah kamu ya. Kamu buatlah aku merintih dengan rudalmu. Hantamlah benteng pertahananku berkali-kali, hingga aku menyerah. Diki pun menerima tantangan itu. Pria sejati tak akan menyerah, gumam Diki dalam hati. Malam yang sejuk, angin malam berhembus kencang. Setelah istirahat beberapa menit, Diki pun melakukan tugasnya dengan baik, membuktikan bahwa rudalnya Indonesia bukan sembarang rudal yang sekali dentuman langsung mati gaya. Kini Pretty harus menanggung semua resikonya. Hantaman rudal Diki berkali-kali mengguncang benteng pertahanan Pretty, membuat Pretty basah kuyup seperti habis mandi, keringat bercucuran, badan terasa lemah. Ronde permainan mencapai 15 kali, hingga terbaring lemas dengan menunjukkan jari jempolnya kepada Diki, menandakan permainan Diki sangat luar biasa baginya. Setelah permainan sampai jam 8 pagi, ternyata Pretty sudah menyiapkan uang 500 juta untuk Diki. Ambillah uang ini, kirim ke kampung, kata Pretty kepada Diki. Uang itu pun diambil oleh Diki dan segera mengirimnya ke kampung halaman. Waktu terus berlalu. Uang Diki semakin menumpuk hasil pemberian dari kekasih hatinya seorang pemilik klub malam di Swiss. Hanya butuh waktu 3 bulan di Swiss, Diki sudah menjadi miliarder. Pretty yang sebelumnya selalu gagal dalam menjalin kisah asmara, tapi kini ia merasakan jatuh hati yang begitu dalam kepada Diki. Walaupun usia Diki yang masih 19 tahun terbilang muda dibandingkan Pretty yang usianya 38 tahun. Tapi usia bukanlah penghalang bagi mereka untuk menjalin hubungan yang serius. Mereka pun kini tinggal bersama di rumah Pretty yang mewah. Hingga kisah cinta mereka berjalan dengan mulus. Setelah menjalin hubungan 5 bulan, Pretty pemilik klub malam di negara Swiss langsung mengutarakan niatnya untuk dinikahi oleh Diki. Setelah bicara 4 mata dari hati ke hati, Diki pun menyatakan siap untuk menikahi wanita cantik,
pemilik klub yang dewasa dan kaya raya. Tapi walaupun sudah dewasa, Diki juga tulus mencintai Pretty. Hingga akhirnya, keduanya pun menikah di Hotel Zurich. Yang paling mewah dihadiri ratusan orang menyaksikan pernikahan antara Diki dan Pretty.